Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 17 Januari 2022, Pekan Biasa kedua. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 15 ayat 16 sampai dengan 23. Mazmur bab 50 ayat 8, 9, 16, 17, 21 dan ayat 23. Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Puasa, sarana dekatkan diri dengan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beraneka pemahaman tentang arti berpuasa. Ini tentu sesuai dengan keyakinan pribadi. Ada beberapa motivasi dalam hal berpuasa. Misalnya, berpuasa agar keinginannya lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Berpuasa dengan tujuan menurunkan berat badan atau diet. Ada orang berpuasa karena mempunyai niat-niat pribadi dan lain sebagainya. Gereja menetapkan hari-hari tertentu dan cara-cara tertentu untuk berpuasa. Lebih banyak hal itu dicanangkan pada masa persiapan Paskah atau Prapaskah. Namun itu semua tergantung dari diri
dan hati kita masing-masing. Apapun pemahaman orang tentang puasa, tujuan rohaninya adalah agar kita dihantar lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Warta Injil hari ini berkisah tentang berpuasa. Yesus berkata bahwa selagi mempelai itu ada bersama mereka, mereka tidak perlu berpuasa. Tetapi jika mempelai itu diambil dari mereka, maka pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bagi Yesus, berpuasa bukanlah suatu cara dan tindakan lahiriah semata. Ada makna rohani di balik itu. Tujuan berpuasa agar orang semakin akrab dan dekat dengan Yesus. Hal inilah yang terpenting bila seseorang mau berpuasa. Berpuasa dapat memberi manfaat baik secara fisik maupun secara rohani. Bahkan dapat membantu menjaga kesehatan. Dengan berpuasa, bertobat, dan berdoa, dan dengan setia merenungkan sabda Yesus, maka kita akan menikmati kehadiran Yesus. Yesus akan mengaruniakan kesegaran rohani dalam diri kita. Iman kepada Yesus akan semakin kuat. Kita akan semakin mengalami dan merasakan bahwa keadaan mental, spiritual, dan fisik dapat disegarkan kembali. Berpuasa seharusnya semakin mendekatkan kita dengan Yesus, mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Saudara, masuklah dalam keheningan, hadirkan diri di hadapan Tuhan. Mohonlah kekuatan Tuhan untuk melakukan puasa yang bermakna demi pengolahan dan pembaharuan hidup. Bagaimanapun juga, puasa perlu untuk mengasah batin agar lebih tajam dalam menata hidup sehingga menjadi lebih bermakna. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan dan kesetiaan agar mampu melaksanakan puasa untuk pengembangan hidup rohaniku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.